lansia kena sunter ya? Betul, betul. Dan pastinya sudah pas kita untuk menanyakan nih tentang kondisi nakes. Dokter Citra sudah terhubung kembali? Oke. Ya, bisa dilanjutkan dok, silakan. Sinyalnya kurang bagus. Jadi memang segala macam sistem di rumah sakit ini ya berubah ya dengan adanya COVID. Mulai dari alur, kemudian ruangan, kemudian APD itu semua berubah. Dan kami semua harus segera mengikuti aturan yang memang berlaku saat ini agar kami sendiri aman gitu. Kami aman, keluarga kami aman, orang-orang sekitar juga aman. Jadi memang untuk saat ini apalagi jumlah penderita COVID yang semakin bertambah, kemudian klaster keluarga yang bertambah, ya kami sendiri juga berusaha untuk kami dan orang sekitar kami juga tidak ikut tertular. Jadi memang mau tidak mengedukasi pasien dan keluarganya agar tidak semakin tambah jumlah. Betul. Dokter Citra, kalau saya boleh bertanya, ini di mana jumlah korban juga semakin bertambah. Tapi kalau dari sudut pandang seorang nakes, kira-kira tantangan apa aja sih yang diterima saat ini dan juga apa yang sekiranya dari nakes sendiri bisa mengantisipasi hal-hal tantangan-tantangan tersebut? Ya, untuk kami otomatis pertama kami harus melengkapi diri kami sendiri. Kami bisa melayani pasien-pasien penderita. Kedua, kami sendiri tidak menjadi orang yang menularkan kepada orang lain, dan kami harus ikut mengedukasi baik pasien maupun keluarga. Itu sih yang sangat penting ya buat kami nakes. Yang menjadi tantangannya ya dok. Ya. Dokter mungkin bisa diceritakan nih, kita sebagai orang awam kebetulan kita bertiga nih belum pernah ya, alhamdulillah nih, napas COVID-19 gitu ya. Seperti apa rasanya menjadi seorang nakes begitu ya di dalam kurungan seragam APD selama berjam-jam? Itu berapa lama sebenarnya nakes itu mengenakan APD? Pergantiannya itu perlu berapa lama dalam sehari begitu? Kemudian protokolnya seperti apa bagi seorang nakes di dalam merawat pasien di rumah sakit khususnya? Silahkan bisa diceritakan kepada sahabat-saudara, smart listeners dan juga teman motion. Oke. Pertama memang rasanya luar biasa, Mbak. Kami harus memakai seragam yang mumpuni. Pertama itu memakai, kalau untuk di ruang COVID itu sendiri ya, kami harus memakai APD level 2, bahkan level 3, karena ada beberapa tindakan yang beresiko. Jadi kami memakai hazmat, masker pun bukan hanya masker bedah ya, tapi kami memakai masker 2 lapis. Oke. Bagus itu memang N95, cuma memang harganya masih relatif mahal ya. Sementara kami memakai sekali buang. Jadi memang kami minimal memakai 2 lapis masker KN95 dengan masker bedah. Kemudian memakai hazmat itu terus terang tidak nyaman ya. Segi bahannya, panasnya gitu. Nah kami rata-rata memakai itu satu shift itu 8 jam. 8 jam. Karena memang untuk pengaturan tenaga sendiri kami agak susah ya. Ada nakes yang memang bersedia bekerja dengan resiko seperti ini, tapi kami juga tidak bisa memaksakan jika ada beberapa nakes lain yang akhirnya mengundurkan diri. Jadi memang kami harus mengatur tenaga maksimal 8 jam. Itu untuk nakes seperti perawat, kemudian penunjang. Tapi untuk dokter sendiri itu bisa lebih dari 8 jam, bahkan bisa sampai 24 jam. Cuma untuk dalam satu hari 24 jam tidak terus-terusan dia memegang COVID. Pasti rolling dalam 24 jam itu. Karena ada kebutuhan dasar kan, seperti makan, kemudian ke toilet dan sebagainya. Oke, 8 jam ketika harus ke toilet dan makan dan sebagainya harus melepas kemudian memakai kembali gitu. Betul. Melepas, membersihkan diri dan memakai baju lagi yang baru.
Oh, berarti cukup kompleks ya sebetulnya tanggung jawabnya Jadi yang memang, harus dilakukan oleh Pernakas ya, ini ya. Ya, jadi memang kami sudah mengingatkan teman-teman semua untuk bekerja, makan, minum yang cukup, dan buang air besar, buang air kecil dulu gitu. Semua siap, baru kita memakai seragam dan mulai bekerja. Oke. Dokter Citra, walaupun kita tahu vaksin sudah ada, kemudian juga nakes semuanya bekerja dengan ekstra effort luar biasa, dilengkapi dengan APD dan segala macamnya. Apa yang mungkin perlu disampaikan sama Dokter Citra secara pribadi untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan yang memang ini masih banyak masyarakat yang menganggap itu hal yang remeh-temeh gitu loh. Apa yang mau Anda sampaikan, Dok? Betul. Jadi memang syukur alhamdulillah vaksin mulai ada. Jadi saya menghimbau, ini kan sekarang masih untuk nakes dan TNI ya. Jadi untuk semua teman-teman nakes harap bersedia untuk divaksin, itu untuk kita sendiri kok gitu, dan untuk lingkungan kita, itu pertama. Tapi setelah kita divaksin pun mohon tetap memakai APD di mana kita berada, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan lain. Umpama kita harus pergi ke satu tempat, tetaplah kita menggunakan APD. Karena vaksin ini sendiri kan tidak melindungi 100%. Nah, tapi setidaknya jikapun kita terpapar, itu akan mengurangi gejala yang berat gitu loh. Mungkin kita akan terpapar tapi dengan gejala yang lebih ringan. Dan kalau bisa kan kita jadinya memutus mata rantai COVID ini sendiri setelah divaksin. Ya. Tapi juga untuk seluruh masyarakat tetap harus mematuhi protokol. Karena tidak mudah menghabiskan COVID ini dalam waktu singkat, juga tidak mudah. Di lingkungan kita, di luar pekerjaan aja, masih umpama kita ke fasilitas umum, itu masih kita lihat kok orang yang kadang memakai masker pun tidak benar. Itu kan meningkatkan resiko dia untuk tertular COVID. Jadi kalau memang kita berbicara, bagaimana? Ya, jadi walaupun kita nanti sudah divaksin, tetap kita harus menjaga menjaga diri kita dan sekitar kita dari resiko penularan. Karena vaksin itu sendiri tidak memberikan proteksi 100%. Betul. Kalau kita berbicara soal vaksin sendiri, dari pendistribusian yang pertama dan nantinya masyarakat Indonesia juga akan mendapatkan vaksin. Ketika kita sudah mendapat distribusi vaksin tersebut, kan ada fase di mana harus mengisolasi diri sendiri juga ya, di mana dari vaksin tersebut juga sedang bekerja sama dalam tubuh kita sendiri untuk menguatkan antibodi terhadap si COVID ini sendiri gitu. Kira-kira seandainya nanti teman motion juga yang lain yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini, ada lagi nggak sih yang harus dilakukan selain mengisolasi diri? Ya tetap melakukan protokol kesehatan. 3M sampai 5M sekarang ya. Jadi, iya betul. Bermasker, kita harus menjaga jarak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tetap harus kita lakukan. Baik, Dokter Citra, kita pengen sebelum disemangati nih, terakhir kita pengen minta Dokter Citra menyemangati teman-teman nakes. Pengen tahu juga pengorbanan dari nakes nih, kita sering dengar banget nakes itu sering nggak pulang loh, nggak ketemu keluarga, melewatkan ulang tahun, melewatkan juga ada mungkin tahun baru, hari raya. Betul seperti itu, Dok? Ya, memang sebenarnya sih itu bukan hanya nakes ya, tapi seluruh masyarakat juga pasti sudah berubah ya. Kita tidak lagi menghadiri acara-acara yang yang dulu mungkin sangat mudah sekali kita lakukan. Tapi sebenarnya banyak hal kok yang membuat bahagia, Mbak. Jadi melihat pasien-pasien itu menjadi baikan, pasien-pasien menjadi sembuh, itu sudah merupakan obat, salah satu obat buat kami. Kalau masalah keluarga, alhamdulillah kami di rumah sakit bukan yang harus bekerja 2 minggu benar-benar di rumah sakit gitu. Jadi tetap bisa pulang, tapi kami harus menjaga diri orang-orang di rumah tidak terpapar oleh kami. Jadi memang kalau
pulang ya kita mandi dulu, ganti baju sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga. Banyak hal kok yang bisa membuat kami bahagia. Berkumpul bersama keluarga di rumah juga udah merupakan satu anugerah, ya kan? Kita sehat sudah merupakan satu anugerah. Jadi teman-teman nih tetap semangat kok Mbak, tetap semangat, dan apalagi kami sekarang sudah terbiasa, jadi ya berdoa, melihat pasien-pasien itu sudah merupakan obat buat kami. Siap, terima kasih Dokter Citra Happy. Terima kasih banyak dok. Oke dok. Terima kasih banyak. Sehat selalu Dokter. Sehat selalu, salam untuk nakes yang lainnya juga ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi dok. Selamat pagi. Ya, sahabat sonora, Smart Listeners dan juga Teman Motion, jangan lupa kita mengingatkan terus ya, untuk yang ingin menunjukkan kepeduliannya dengan berdonasi, ini tujuannya untuk teman-teman nakes tentu saja. Betul. Langsung saja bisa kirim donasi Anda Di rekening BCA dengan nomor 001 331 0090 atas nama PT Radio Sonora. Oke, sekali lagi kirim donasi Anda ke rekening Satu Cinta untuk Indonesia di 001 331 0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora. Lagi di Satu Cinta untuk Indonesia. Kolaborasi Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Langsung dengerin yuk. Kita kembali lagi di Satu Cinta untuk Indonesia dan menyapa sahabat Sonora, Smart Listener dan juga teman Motion, dan memberitahukan bahwa siaran ini disiarkan langsung di 33 radio bagian dari Kompas Gramedia mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Bali, Medan, juga di Lampung, Pontianak, Palembang, Bangka, Aceh, Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Manado, Balikpapan, Purwokerto, dan juga Malang. Kembali bersama saya Devri, ada Rara, dan juga ada Darel masih berbincang-bincang barengan kali ini bersama salah satu tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan. Betul. Dari perang kita melawan pandemi COVID-19 sudah terhubung dengan Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Halo, selamat siang, selamat pagi, Mas. Pagi dong. Apa kabar Mbak Sekti? Selamat Betul. pagi semua. Pagi. Pagi. Ya, Jangan-jangan kelamaan di rumah sakit sampai lupa ini udah masih pagi gitu ya. jamnya udah berubah ya. Mau diberitahukan dulu untuk sahabat Sonora, Smart Listener dan juga teman Motion, Mbak Septi ini merupakan perawat rumah sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah, betul ya? Iya, betul. Dan masih bertugas sampai saat ini ya? Sampai saat ini, hari ini juga masih dinas juga. Masih dinas ya. Berarti hari ini agak lowong ya? Ya, ada kita kan pergantian shift ya. Kalau kita langsung berbicara dengan tentang pandemi ini gitu ya, di berbagai kota di seluruh Indonesia juga kita tidak bisa pungkiri angkanya juga makin terus meningkat gitu kan, dan sejauh ini sudah lebih dari 1 tahun kita bertemu dengan COVID-19. Mbak Septi sebagai garda terdepan, sebagai tenaga kesehatan, apa aja sih tantangan-tantangan yang dirasakan sampai saat ini? Apakah terus meningkat atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Tantangannya beda banget ya. Sekarang pandemi COVID-19 dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya. Tahun 2020, tahun 2019 apalagi ya sebelum ada pandemi itu lebih tantangannya lebih luar biasa saya bilang. Ya, sekarang kalau di 2020 mungkin awal pandemi ya kita semua berusaha gimana caranya survive di awal-awal pandemi itu pasti mengejutkan semua orang, nggak cuma tenaga medis aja, tapi semua lini, semua aspek kehidupan terdampak ya. Dan di tahun ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi lah setelah pengalaman 1 tahun ini. Tadi Mbak Septi bilang tantangannya banyak gitu. Boleh diceritain nggak sih? Curhat boleh loh Mbak Septi. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangannya nakes nih selama pandemi dalam menangani para pasien gitu? Supaya sahabat Sonora, teman Motion dan juga Smart Listeners tuh tahu gambarannya, oh sebenarnya seperti ini toh susahnya menjadi seorang nakes gitu. Yang pertama waktu di awal pandemi bulan Februari Maret tahun 2020 itu kita sebagai tenaga kesehatan tuh dapat stigma yang begitu luar biasa. Jadi bahkan mungkin
kalau kita flashback di awal tahun kemarin, banyak tenaga-tenaga kesehatan yang ada yang dikucilkan dari lingkungan, ada yang keluarganya juga, bahkan sampai keluarganya, nggak cuma tenaga medisnya aja, tapi keluarganya juga dikucilkan. Terus kita ya ada beberapa kejadian-kejadian yang tenaga kesehatan juga kan yang mungkin agak sedikit menyakiti hati kita lah. Seperti itu tantangan pertama waktu awal-awal pandemi. Kemudian tantangan berikutnya, karena ini adalah kalau istilah kami itu adalah emerging disease. Emerging disease itu kejadian penyakit yang baru ya, baru pada awal tahun 2020. Jadi semuanya itu benar-benar masih dalam penelitian, masih dalam proses research, masih dalam pembentukan protokol, pembentukan standar operasional prosedur. Itu tantangannya luar biasa. Jadi gimana kita harus membuat formula yang baru, harus membuat penelitian ini diteliti baik atau tidak, digunakan atau tidak, itu sangat ya menguras tenaga, pikiran. Oke. Ya, Mbak Septi, sorry saya potong sedikit. Kalau tadi melihat tantangan di awal kan begitu berat gitu ya. Nah, sekarang juga tantangannya akan lebih berat lagi karena pasien COVID-19 terus bertambah gitu setiap harinya, minggunya, bahkan hitungan bulanannya. Ini challenging tersendiri nggak sih sebetulnya? Apakah memang menjadi sebuah hal yang udah biasa gitu ketika nakes merupakan garda terdepan untuk menghandle pertolongan pertamanya terhadap pasien COVID-19? Gimana Mbak Septi? Karena pasien makin banyak dan jumlah kami tidak bertambah terlalu signifikan. Jadi antara jumlah pasien dengan jumlah tenaga kesehatan yang menangani itu seperti kejaran ya, antara jumlah pasiennya naiknya cepat sekali, sedangkan lulusan-lulusan tenaga kesehatan yang siap pakai untuk dijadikan tenaga kesehatan garda terdepan itu naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi ada perbandingan yang kurang ya. Jadi kita mungkin, dan di sisi lain mungkin ada tenaga kesehatan juga yang sakit, ada yang gugur seperti itu. Nah itu pasti sangat membuat ini juga. Iya, kalau kita masih berbicara pastinya tentang COVID-19 gitu. Berbicara di awal pertama kali ada kasus, itu kan terlihat sekali seberapa paniknya seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ketika kasusnya masih hitungan 10. Sekarang ketika kasus sudah masuk jutaan, sepertinya masyarakat nih jadi ada yang lebih santai malah. Tidak setegang waktu di awal. Apabila diberikan kesempatan Mbak Septi kepada masyarakat yang bandel sama protokol kesehatan, kira-kira mau bilang apa sih Mbak Septi? Khusus yang bandel nih. Jangan bandel-bandel ya. Jadi hampir sekarang semua orang sudah tahu ya protokol kesehatan kan ya, pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Cuman sekarang ya lebih karena mungkin sudah dianggap biasa gitu, udahlah, agak bandel-bandel dikit boleh lah, ngerumun-ngerumun dikit, kongko-kongko dikit boleh, tapi sebenarnya itu tindakan yang tidak bijaksana menurut kami. Jadi tolong teman-teman tuh pikirkan, lihatlah coba berapa banyak angkanya aja, berapa banyak pertambahan jumlah pasien COVID-19 ini hari ke hari itu semakin naik. Jadi semakin banyak jumlah pasien yang kami tangani terutama. Dan kami sih tidak meminta untuk bagaimana berpikir di posisi kami, tapi coba misalkan tetangga atau saudara ada yang terkena, tiba-tiba terkonfirmasi positif nih COVID, dan ternyata kemarin habis main-main nih sama kita, kan pasti kitanya juga cemas, was-was, panik gitu. Ya alangkah lebih baiknya kita sejak awal memang melakukan upaya-upaya preventif, kita mematuhi protokol kesehatan supaya nanti ke depannya juga kita enteng gitu. Oh ada yang positif nih tetangga, tapi saya pakai masker terus, oke lah saya nggak kena gitu. Untuk supaya kitanya juga nyantai gitu. Mbak Septi,
Ini shift di Rumah Sakit Karyadi nih, Mbak Septi bekerja di situ berapa jam sih dalam satu shiftnya? 7, 10. Jadi seperti pada umumnya shift jaga itu 7 jam di pagi, 7 jam di siang, 10 jam di malam. Dan itu full dengan APD level 3 ya? No, kita sudah mulai bisa menerapkan standar yang baik. Oke. Kalau saya sih merasa tidak mampu ya 7 jam saya memakai APD level 3 dengan menangani pasien selama 7 jam non-stop itu saya tidak akan sanggup. Jadi Gak sanggupnya kenapa Mbak Septi? Apa mungkin bisa diceritakan? Pengap ya. Pengap banget ya. Banget Mbak Rara. Ini kita pakai masker N95 yang pori-porinya cuma sekian mikron gitu. Terus di double pakai masker bedah, belum kita pakai hazmat yang kadang bahannya itu bikin benar-benar seperti di sauna. Di dalam kita keluar melayani pasien gitu. Kita keluar tuh baju basah sampai dalam-dalam loh. Wow. Oke, memang segitu pengap dan gerahnya ya. Mbak Septi mungkin bisa di-share juga ke sahabat Sonora Teman Motion dan juga Smart Listeners. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh nakes? Kami cuma butuh dukungan dari teman-teman kalian, dukungan dan juga mungkin kalau tindakannya ya kita jaga teman-teman sekalian jaga diri masing-masing, menerapkan protokol kesehatan selama angka pasien COVID-19 itu tidak naik terlalu drastis, saya rasa kami pun bisa bekerja dengan optimal. Prokes berarti ya? Prokes untuk nakes. Harus terakhir nih Mbak Septi, saya mau nanya, perlu nggak sih dari teman-teman nakes se-Indonesia ini membuat satu punishment and reward gitu lah kepada masyarakat Indonesia yang mungkin taat dengan menggunakan masker dengan yang tidak taat. Selain pemerintah kan juga sudah membuka satu keputusan gitu ya, denda, tapi itu nggak maksimal gitu loh, mengurangi laju COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Apa mungkin usulan kalau dikasih kesempatan teman-teman kasih membuat satu usulan? Kalau saya sih tidak ingin memberikan reward atau punishment, itu urusan Tuhan menurut saya ya. Jadi kalau kamu melakukan protokol kesehatan dengan baik, ya kamu rewardnya karena kamu akan sehat terus, keluarga kamu tidak akan terkena COVID-19. Dan punishmentnya jika kamu lalai terhadap protokol kesehatan, kamu mengabaikannya, punishmentnya mungkin Anda ataupun keluarga terdekat Anda yang terkena COVID-19. Jadi intinya membuat satu kesadaran diri sendiri ya, untuk sadar protokol kesehatan. Benar, kesadaran diri sendiri. Tidak bisa, kalau menurut saya sih untuk ada reward atau punishment dari pemerintah sekalipun, kalau dari diri sendiri tidak ada, nggak bisa gitu. Kesadarannya yang paling penting ya. Pada akhirnya kita harus mengingatkan diri sendiri dan juga sekitar yang terdekat ya. Baik Mbak Septi, terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing-sharing ceritanya juga. Semoga berhasil mengeluarkan unek-unek sedikit ya. Terima kasih. Semangat selalu. Selalu menambah semangat ini. Terima kasih Mbak Rara, Mas Darel, Mas Jeffrey, ini nambah semangat saya loh. Jadi juga mengikuti acara Satu Cinta untuk Indonesia ini berasanya kami ini benar-benar dicintai. Dicintai gitu loh, rasanya tuh seperti alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau ada waktu titip salam buat nakes yang lain Mbak Septi ya. Siap, nanti kami sampaikan teman-teman. Siap Ya. Terima kasih, selamat pagi. Thank you, selamat beraktivitas Mbak Septi. Iya, sahabat Sonora, Smart Listeners dan juga teman Motion. Tadi kita sudah berbincang dengan 3 narasumber kita. Ada Pak Tung Desa Buharingin sebagai penyintas COVID, kemudian Dr. Citra Heti, Ketua Satgas ya dari salah satu rumah sakit ya, kemudian juga Mbak Septi sebagai seorang perawat. Intinya kita tahu bahwa dari semua ini barriernya cuma satu, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Mungkin kita selalu merasa saya tuh selalu menjaga protokol kesehatan. Minum vitamin kok cukup, udah kuat, imunnya bagus. Tapi kalau merasa sudah menjaga semua, jangan lupa diingatkan orang yang di sekitar. Kadang suka lupa. Apalagi kalau sudah terlalu dekat, kita ngobrol suka dilepas. Nah, tetap prokes harus ketat. Apa aja sih? Apa ya? Prokes ya. Protokol kesehatan ya. Pakai masker paling penting.
menjaga jarak dan Mencuci- hindari kerumunan, Mencuci tangan dan juga mengurangi mobilitas ya kalau nggak Itu penting yang nggak usah paling kemana-mana. penting. Kalau nggak perlu, nggak usah lah keluar-keluar ya. Kita mau ingetin juga untuk sahabat Sonora, smart listeners dan juga teman Motion yang ingin mendonasikan kepeduliannya dengan berdonasi ini untuk tenaga kesehatan, langsung saja bisa kirim donasi Anda ke rekening Satu Cinta untuk Indonesia. di nomor rekening 001 331 0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora. Sekali lagi diberitahukan di nomor 001 331 0090 di rekening BCA atas nama PT Radio Sonora.